Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Listiana, NPM 66, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan tentang artikel evaluasi pembelajaran. A. Pengertian evaluasi. Dalam Undang-Undang Nomor 201/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 1 pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk penanggung-jawaban setiap penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang B, penggunaan evaluasi. Dalam buku evaluasi pembelajaran yang ditulis oleh Elis Ratnawulan dan Rusdiana 2015, penggunaan hasil evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penggunaan hasil evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada semua pihak. Yang kedua, penggunaan hasil evaluasi untuk kepentingan berdasarkan tujuan. Ada 5 kepentingan penggunaan hasil evaluasi untuk keperluan, antara lain 1. Laporan evaluasi yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan dengan berasumsi bahwa banyak orang yang akan berkepentingan terhadap hasil evaluasi, sehingga hasil dari evaluasi dilaporkan sebagai bentuk akun balik publik. Yang kedua, pada jenjang pendidikan, hasil evaluasi digunakan untuk menyeleksi baik ketika masuk sekolah atau jenjang pendidikan tertentu, selama mengikuti program pendidikan, saat menyelesaikan jenjang pendidikan, maupun saat memasuki jenjang lebih tinggi. Yang ketiga, pada jenjang pendidikan, hasil evaluasi digunakan untuk mempromosikan prestasi yang telah didapat dari kegiatan evaluasi dengan kriteria tertentu. Yang keempat, untuk mendiagnosis peserta didik yang kurang mampu menguasai kompetensi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan seperti itu, dapat dicari faktor penyebabnya, sehingga dapat diberikan bimbingan lebih lanjut. Yang kelima, memprediksi masa depan peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui sikap, bakat, minat, dan aspek kepribadian peserta didik, serta apa yang menonjol dari potensi dirinya. Hal ini digunakan sebagai dasar analisis pengembangan peserta didik dalam memilih jenjang pendidikan atau karir pada masa depan yang akan datang. Kemudian yang C, bentuk-bentuk evaluasi. Dalam buku evaluasi pembelajaran yang ditulis oleh Elis Ratnawulan dan Rusdiana 2015, secara garis besar, bentuk evaluasi terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Bentuk objektif. Bentuk ini diwujudkan dalam bentuk alternatif jawaban, pengisian titik-titik, pencocokan, atau lainnya. Menurut Muhibin Syah 2008, bentuk objektif yaitu tes yang jawabannya dapat diberikan skor nilai secara lugas. Sedangkan dalam buku penilaian hasil proses belajar yang ditulis oleh Nana Sudjana 2014, evaluasi bentuk objektif ini biasanya berupa evaluasi tes. Tes ini diberikan secara lisan, tulisan, atau tindakan. 2. Bentuk subjektif. Menurut Muhibin Syah 2008, bentuk subjektif adalah prestasi belajar yang jawabannya tidak ternilai dengan skor nilai atau angka pasti karena ada banyak ragam gaya jawaban. Sedangkan
Dalam buku penilaian hasil evaluasi belajar yang ditulis oleh Nana Sujana 2014, evaluasi bentuk subjektif ini berupa non-tes atau bukan tes, tetapi mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain sebagainya. Kemudian yang D, hubungan antara evaluasi dengan pengukuran. Menurut Masido 1995, pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Menurut Endang Purwanti 2008 menyatakan bahwa measurement dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Menurut Arikunto 2009 menyatakan bahwa pengukuran itu sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan ukuran tertentu. Yang E, hubungan antara evaluasi dengan asesmen. Menurut James 1994, penilaian adalah proses sistematika dalam pengumpulan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang oleh saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan.